selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini pun kasih-Nya selalu menyertai kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mengikuti devotion. Mari kita nyanyikan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi yang indah ini kami bisa berkumpul sekali lagi untuk mengikuti devotion. Tuhan, tolong kami agar ketika kami mengikuti devotion, kami mengikutinya dengan sangat bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Jude 1 verse 21. Keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan pada saat ini. Sebentar lagi kami mau belajar dari firman Tuhan. Tolong kami, biarlah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap kita pasti pernah merasakan pertolongan orang lain dan juga menolong orang lain. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita bukan hanya sekedar menolong orang lain. Tuhan Yesus menuntut supaya kita meneladaninya dalam menolong, yaitu menolong dengan hati yang tulus. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema menolong tanpa pamrih. Tujuan dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini adalah menolong dengan hati yang tulus tanpa pamrih. Terambil dari kitab Ester 6 ayat 1 sampai 6. Hari ini kita akan belajar dari kitab Ester. Kitab Ester menceritakan kepada kita di mana orang-orang yang hidup di masa pemerintahan Raja Ahasweros yang hendak membasmi orang-orang Yahudi. Kalian tahu, jika maksud dan rencana mereka itu tercapai, maka Kristus tidak akan pernah lahir ke dunia dan setanlah yang menang. Itu sebabnya Allah menyertai umatnya dari rencana orang-orang yang ingin membasmi mereka. Allah pun memakai Ester untuk menyelamatkan umatnya. Dikisahkan pada suatu hari ketika Raja Ahasweros hendak ingin tidur. Dia tidak dapat segera tidur. Ia begitu gelisah. Ia teringat akan Mordekai. Siapakah Mordekai? Mordekai adalah seseorang yang memiliki jabatan di istana raja, yaitu penjaga pintu istana raja. Mordekai memiliki jasa untuk menyelamatkan Raja Ahasweros. Diceritakan, suatu hari ketika Mordekai sedang melakukan tugasnya, yaitu menjaga pintu istana raja, dia mendengar kesepakatan atau rencana jahat yang dilakukan oleh dua orang yang juga menjadi penjaga pintu istana kerajaan. Mereka adalah Bigtan dan Teres. Mereka merencanakan untuk membunuh raja. Rencana itu didengar dan diketahui oleh Mordekai. Mordekai tidak berdiam diri. Dia peduli dengan keselamatan raja, sehingga dia segera memberitahukannya kepada Ratu Ester. Ratu Ester pun kemudian memberitahukannya kepada raja. Setelah raja mendengarkan itu, raja pun menyuruh untuk menghukum kedua orang itu. Mereka dihukum gantung. Tanpa pertolongan Mordekai, bukan tidak mungkin raja telah tewas. Mordekai telah menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan yang direncanakan oleh Bigtan dan Teres, sehingga keduanya pun dihukum gantung. Peristiwa ini dicatat dalam kitab Tawari Kerajaan. Tetapi pada waktu itu,
Mordekai tidak menerima hadiah apapun dari raja. Anak-anak, apakah kalian pernah menolong dan berbuat baik kepada seseorang, tetapi kalian tidak menerima balasan? Atau mungkin kalian dilupakan? Jika kalian mengalami seperti itu, apakah kalian menuntut? Mordekai tidak menuntut apapun. Dia dengan hati yang tulus menolong raja tanpa pamrih. Mordekai memang tidak memperoleh apa-apa, tetapi justru peristiwa itu dipakai Allah pada waktu yang tepat. Pada waktu Raja Ahasuerus tidak dapat tidur itulah, ia teringat akan Mordekai. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda, membawa kitab pencatatan sejarah. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, Kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? jawab para biduan dan raja, Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Kepadanya tidak pernah dianugerahkan apapun. Begitulah jawab para pembantu raja. Anak-anak, sosok Mordekai sangat langka. Dia menolong raja tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan balasan. Tak banyak orang seperti Mordekai, apalagi hal itu dilakukan kepada pejabat atau orang penting. Nampak ketika sudah melakukan pertolongan, di kemudian hari pertolongan itu ternyata mengharapkan balasan. Setidaknya begitulah yang kita lihat dalam kehidupan setiap hari, bahwa pertolongan yang dilakukan mengharapkan balasan jasa. Hendaknya kita sebagai pengikut Yesus terbiasa dengan menolong tanpa pamrih atau menolong dengan hati yang tulus. Anak-anak, kita tahu bahwa pada akhirnya raja begitu menghargai jasa Mordekai. Ia diarak keliling kerajaan dan dielu-elukan. Sebenarnya Mordekai tujuannya tidak mengharapkan itu. Seandainya pun raja tidak melakukan itu, Mordekai tulus menolong raja demi keselamatannya. Mordekai melakukan semuanya tanpa mengharapkan balasan jasa. Dan seandainya raja tidak memberikan penghargaan apapun, Mordekai tidak akan mempermasalahkan hal itu. Ia tulus menolong raja. Wah, hebat bukan? Ya, Mordekai adalah sosok yang hebat. Tetapi anak-anak tahu, ada satu pribadi yang lebih hebat dari Mordekai. Dia adalah pribadi yang istimewa. Kita semua pasti tahu, dia adalah Yesus. Yesus dengan rela dan tulus datang ke dalam dunia untuk menolong dan menyelamatkan kita manusia yang seharusnya menerima hukuman kekal, yaitu api neraka. Tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Jika kita mau menolong orang lain, kita tidak mampu melakukannya. Karena untuk menolong diri kita sendiri pun, kita tidak mampu. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dengan kerelaan hati, dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Dia tidak menuntut supaya kita membayarnya. Dia tidak pernah berteriak-teriak supaya semua orang tahu apa yang diperbuatnya. Dia hanya meneriakkan, sudah genap. Dengan cuma-cuma, dia melakukan semuanya itu untuk menolong dan menyelamatkan kita manusia berdosa, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu anak-anakku, mari kita belajar dari Yesus yang melakukan kebaikan dan pertolongan dengan hati yang tulus. Kita bersama-sama berkomitmen dengan berkata, mulai hari ini, aku bersedia melakukan kebaikan dan menolong sesama tanpa pamrih, menolong dengan hati yang tulus. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi orang-orang yang terbiasa menolong tanpa pamrih, menolong dengan hati yang tulus,
sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari anak-anak tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Melalui pengajaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami belajar sebagai pengikut Kristus, supaya kami menolong tanpa pamrih, menolong dengan hati yang tulus, karena Engkau sudah terlebih dahulu menolong dan menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini, sehingga dimanapun kami berada, setiap perbuatan baik dan pertolongan yang kami berikan pada orang lain, kami melakukannya dengan segenap hati kami, dan kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah hidup kami serahkan sepanjang hari ini. Dalam proses pembelajaran, Tuhan tolong supaya kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan tetap melindungi menyertai kami di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.